صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul ma'had, sahibul bait, al-muhtaram wal mukarram, Kiai Haji Muhammad Yahya atau yang dikenal dengan Kiai Haji Oyo. Hadir juga di tengah-tengah kita para habaib. Ada di sini Al-Habib Fayyad Hasanin bin Yahya, ada Al-Habib Mubarak, ada Al-Habib Saleh As-Segaf, dan semuanya para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh. Begitu juga segenap pengurus, simpatisan dan jajaran Front Persaudaraan Islam Kuningan. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Kiai Oyo dan semua habaib, ulama, kiai-kiai kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Tidak lain dan tidak bukan di bulan Rajab ini kita ingin mengagungkan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, semua momentum yang berkaitan dengan Nabi, baik maulidnya atau Isra Mi'rajnya, tidaklah kita adakan, tidaklah kita selenggarakan kecuali tujuannya untuk ta'zim wa tauqir, mengagungkan dan memuliakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Rasulullah yang kita rayakan segala momentumnya, beliau datang membawa agama Islam. Alhamdulillah kita dijadikan orang Islam. Alhamdulillah, agama yang syamil kamil, agama yang sempurna dan paripurna. Saudara, agama yang bisa menjawab semua tantangan zaman, mulai dari zaman sahabat, tabi'in, dilanjutkan generasi salaf, al-a'immah al-arba'ah, Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, terus sampai hari kiamat Islam akan terus bisa menjawab segala tantangan zaman. Saudara, alhamdulillah, agama yang Allah sebutkan umatnya dalam Al-Quran,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kata Allah Ta'ala, ja'alnakum, kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang wasata. Apa artinya ummatan wasata? Para ulama ahli tafsir beda-beda pendapat. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud ummatan wasata ay khairul ummah, lianna wasatal qaumi khairuhu. Khairul ummah, ummatan wasata artinya sebaik-baiknya umat, saudara. Kita dijadikan oleh Allah umat terbaik, bi akramir rusli kunna akramal umami. Allah jadikan kita umat terbaik berkat baginda Nabi besar Muhammad. Itu penafsiran sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain menafsirkan yang dimaksud dengan ummatan wasata ay adla. Yang disebut dengan ummatan wasata adalah umat yang adil. Adanya di tengah-tengah, objektif, la ifrata fihi wa la tafrit. Tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri, saudara. Makanya ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik. Ulama mengatakan bahwasanya di antara karakter Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah al-wasatiyah, saudara. Al-wasatiyah adalah di antara sifat karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa artinya wasatiyah? Wasatiyah banyak diartikan dengan bahasa sekarang moderat. Artinya apa? Orang kompak, lemes pisan. Artinya apa? Orang kenceng, kurang semangat. Artinya apa? Moderat. Wasatiyah, moderat. Itu karakter Islam. Itu karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Apa maksudnya Islam itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkarakter moderat, Habib? Maksudnya apa? Artinya apa? Tadi yang saya singgung, la ifrata fihi wa la tafrid. Tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri, saudara. Tidak radikal, tapi juga tidak liberal, saudara. Tidak ekstremis, tapi tidak juga sekuleris. Tidak teroris, tapi tidak juga ateis, saudara. Habib, maksudnya apa sih? Saya sekarang belum ngerti. Teroris, ekstremis, ateis. Itu apa itu, Habib? Itu cilok pakai saus, Habib. Nanti saya jelaskan dengan contohnya. Tapi sebelum saya jelaskan dengan contohnya, ini udah mau jam 11. Kira-kira jamaah masih semangat atau tidak? Saya bangga luar biasa. Tahun lalu hujan jamaahnya menyusut, tapi tahun ini jamaahnya membludak 2 kali lipat, saudara. Takbir! Makanya saya mau tanya, kira-kira lanjut apa jangan? Orang semangat lanjut apa jangan? Udah malam, masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu Ciawi, Kuningan, semangatnya semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwasanya karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah mode wasatiyah. Tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri, tidak radikal, tidak juga liberal. Saya kasih contoh, saudara. Bil mithal yattadihul maqal. Karena kalau dengan contoh satu masalah jadi jelas. Insya saya kasih satu contoh yang agak sedikit sensitif. Banyak orang yang takut membahas ini. Kadang-kadang takut dituduh radikal, takut dituduh ekstremis, saudara. Apa contohnya? Contoh yang akan saya berikan tentang jihad. Jihad! Bicara soal jihad, saudara, ada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di tengah-tengah, saudara. Tapi kita nggak pungkiri
bicara soal jihad, ada juga pandangan radikal yang ekstrem kanan dan melampaui batas, saudara. Tapi di sisi lain, ada juga pandangan ekstrem kiri liberal yang juga tidak kalah melampaui batasnya, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Orang-orang radikal, ekstrem kanan, bagaimana mereka memahami jihad, saudara? Mereka telan mentah-mentah firman Allah Ta'ala. Wa qatilul musyrikina kafah. Perangina orang-orang musyrik semuanya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ayat ini ditelan mentah-mentah, diartikan mentah-mentah, dianggap semua orang yang di luar Islam boleh dibunuh, boleh ditumpahkan darahnya. Lalu apa yang terjadi? Karena pemahaman radikal, dia ikat bom bunuh diri di badannya, dia datang ke gereja, diledakkan itu gereja, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Di wilayah damai di Indonesia, tahu-tahu ngikat bom bunuh diri, diledakkan di gereja, jawab yang kompak. Ini jihad atau jahat? Kurang keras, jihad atau jahat? Kurang kencang, jihad atau jahat? Kira-kira mati syahid atau mati sangit? Mati syahid atau mati sangit? Yakin? Betul? Masya Allah. Saudara, pemahaman seperti ini pemahaman ekstrem kanan, saudara. Ini radikal, ini ekstremis, ini teroris, ini tidak objektif, ini tidak moderat, tidak wasatiyah. Ini menyimpang dari ahlus sunnah. Tapi nggak kalah bahayanya, saudara, ada juga sebaliknya. Di sisi lain berputar 180 derajat. Ada ekstrem kiri, saudara, yang tidak kalah bahayanya. Apa mereka katakan tentang jihad? Itu jihad udah nggak relevan, udah bukan zamannya, hapus saja. Itu jihad itu dulu di zaman Nabi. Zaman Nabi masih suka perang, itu pantas berlaku jihad. Kalau zaman sekarang udah nggak relevan, hapus saja, tiadakan saja. Dia mau hapus syariat Nabi, saudara. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib jangan ngada-ngada dong. Masa ada yang seperti itu, Habib? Saya bukan bicara omong kosong, Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong seperti ini berdasarkan data, saudara. Salah satu saudara saya, pengurus di salah satu madrasah yang cukup terkenal di Jakarta, saudara. Didatangi dia oleh oknum pejabat, ditanya, Ustadz, apakah di madrasah ini ada pelajaran fikih? Ustadz tersebut menjawab, ya ada. Ditanya lagi, Ustadz, di pelajaran fikih ada bab jihad atau tidak? Dijawab oleh Ustadz tadi, ya, karena pelajaran fikihnya lengkap awal sampai akhir, bukan hanya ibadat, maka otomatis ada bab jihad. Apa kata oknum tadi, saudara? Ustadz, udah bab jihadnya hapus saja, udah nggak relevan, udah bukan zamannya Ustadz, udah nggak cocok. Nanti sekolah Ustadz dituduh radikal, nanti sekolah Ustadz dituduh ekstremis, nanti sekolah Ustadz dituduh teroris. Hapus saja. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Seenaknya menghapus syariat Allah, jahat atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, ini ekstrem kiri, saudara. Ini namanya liberal, ini namanya sekuler, ini tidak objektif, ini tidak moderat, ini tidak wasatiyah, ini melenceng dari ahlus sunnah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jadi ada ekstrem kanan disebut dengan ada ekstrem kiri disebut dengan liba. Bagaimana dengan ahlus sunnah wal jamaah, Habib? Kembali ke karakter yang tadi kita pelajari. Ahlus sunnah wal jamaah ada di tengah-tengah, saudara. Ada moderat di tengah-tengah, wasatiyah. Tidak radikal, tidak liberal, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Bagaimana ahlus sunnah wal jamaah menyikapi jihad, saudara? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan yang namanya jihad itu syariat, datangnya dari Allah,
datangnya dari Nabi sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa dihapus, saudara. Betul? Betul? Tidak akan pernah bisa dihapus. Siapapun dia tidak akan bisa menghapus jihad. Mau pejabat, mau profesor, mau doktor, mau akademisi, jihad datangnya dari Allah, datangnya dari Nabi, tidak bisa dihapus, saudara. Takbir. Tapi nggak berhenti sampai di situ, saudara. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Ya, jihad itu memang ada, jihad itu memang disyariatkan. Tapi jangan lupa, jihad ada hukumnya, ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada hukum-hukumnya. Itu diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh syariat. Yang namanya jihad, kalau mau dapat ridho Allah, mesti mengikuti adab, akhlak, syarat, hukum-hukum yang disebutkan di dalamnya, saudara. Manakala seseorang melakukan jihad tidak sesuai dengan adab, akhlak, syarat, hukum, maka jihadnya bisa berubah menjadi jahat, syahidnya bisa berubah menjadi sangit. Na'udzubillah min. Saya kasih contoh di antara adab-adab jihad, akhlak-akhlak jihad, hukum-hukum jihad, saudara. Di antara contohnya, apa contohnya? Enggak ada yang namanya jihad ngebunuh sesama muslim, saudara. Enggak ada, saudara. Kadang-kadang ada orang ngakunya jihad, tapi yang dibunuh sesama muslim. Contoh sederhana, ISIS di Timur Tengah, saudara. Itu ISIS luar biasa, biadab, saudara. Ngakunya jihad, padahal merusak nama baik jihad, saudara. Mereka ngaku jihad, tapi yang dibunuh sesama muslim, gara-gara beda kelompok, mereka kafirkan, mereka halalkan daripada darahnya. Bahkan makam-makam para wali dibom oleh ISIS, saudara. Al-Imamun Nawawi, seorang wali besar yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib, Al-Imamun Nawawi adalah gutub pada zamannya, saudara. Pimpinan wali pada zamannya, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Al-Adhkar An-Nawawiyah, pengarang Minhajut Talibin, pengarang Raudhatut Talibin, pengarang Majmu', pengarang Syarah Sahih Muslim, pengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ulama besar Al-Imamun Nawawi. Apa yang dilakukan? Makomnya dibom oleh ISIS, biadab. Nggak ada sampai di situ. Nih, saya bahas ISIS langsung mati speakernya nih. Jangan-jangan ada ISIS di sini nih. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Makam para nabi dibom, dirusak. Makam wali dibom oleh ISIS. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Kira-kira yang dilakukan oleh ISIS jihad atau jahat? Kurang kencang, jihad atau jahat? Sahid atau sangit? Padahal Nabi mengatakan, Bapak Ibu sekalian, dalam hadisnya. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis? Jangankan ngebom umat Islam, jangankan membantai umat Islam. Di dalam hadis Nabi mengatakan, saudara, man a'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi ayisun min rahmatillah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, saudara sekalian, man a'ana ala qatli akhi, siapa yang membantu membunuh saudaranya sesama muslim. Membantu dengan apa, Habib? Dengan bom? Bukan. Dengan golok? Bukan. Dengan pedang? Bukan. Dengan senjata? Bukan. Kata Nabi, man a'ana ala qatli akhi, siapa yang membantu membunuh sesama muslim walau bisyitri kalimah, walaupun hanya separuh kata, membantunya dengan separuh kata. Bagaimana Beb contohnya ngebantu bunuh muslim dengan separuh kata? Saya kasih contoh sederhana. Ada orang, misalkan namanya Mehmet. Ayah ente Mehmet, kak dia. Kesamaan nama nggak sengaja.
Mehmet lagi dikejar-kejar sama preman mau dibunuh. Mungkin gara-gara pinjaman online, saudara. Dikejar-kejar Mehmet mau dibunuh. Lari Mehmet. Begitu Mehmet lari, ada si Mamat, saudara. Ayah entah Mamat, tadi dia. Nggak sengaja kesamaan nama. Mehmet begitu lari, berpapasan di depan Mamat. Mamat ngeliat Mehmet ngumpet di mana. Premannya datang. Ketemu sama si Mamat. Met, kalau marah jangan matiin speaker, Met. Lanjut jangan. Coba naikin dikit suaranya. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Lari si Mehmet ngumpet, saudara. Preman yang ngejar nggak ngelihat Mehmet, tapi ketemu sama Mamat. Nanya preman, Mat, lihat Mehmet atau tidak? Mamat jawab, kamu nanya. Dibunuh Mamatnya, saudara. Mamat, kebetulan Mamat ada masalah sama Mehmet. Karena memang Mamat dendam sama Mehmet. Mamat ngelamar tetangga sebelah, ditikung sama Mehmet, saudara. Kata Mamat, ini kesempatan saya balas dendam ini. Apa yang dilakukan oleh Mamat, saudara? Mamat nggak banyak ngomong. Dia cuma ngomong, tuh. Nunjuknya nggak pakai jari, nggak, pakai bibir. Tuh. Tuh. Itu tuh satu kata atau setengah kata? Setengah. Kalau satu kata, di situ. Itu pun pakai jari biasanya. Ini tuh, pakai bibir lagi, saudara. Cuman gara-gara tuh, preman tadi nemuin Mehmet, dibunuh Mehmet, saudara. Apa ancaman Nabi SAW? Man a'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah. Siapa yang membantu ngebunuh saudaranya walaupun hanya dengan separuh kata, nanti dia menghadap Allah, di jidatnya tertulis putus asa dari rahmat Allah, saudara. Na'udzubillah min. Setengah kata ancamannya seperti itu dari Nabi. Bagaimana kalau ngebunuh 6 muslim, saudara? Habis ngebunuh bikin heboh lagi se-Indonesia, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bagaimana Freddy Sambo, saudara? Setengah kata. Ancamannya putus asa dari rahmat Allah. Bahkan gak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maktul finnar, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, perhatikan baik-baik orang Kuningan, supaya kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, saudara. Kata Nabi SAW, idzal taqal muslimani bisayfayhima, kalau muslim bertemu berhadap-hadapan dengan sesama muslim, sama-sama dua-duanya bawa pedang, duel, muslim sama muslim, duel. Apa kata Nabi SAW? Kalau salah satu ada yang mati, al-qatil wal maktul finnar, baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka, kata Nabi, saudara. Habib, kalau yang membunuh di neraka wajar lah, ini yang terbunuh kok di neraka juga, Habib. Sahabat juga nanya begitu ke Nabi SAW. Apa jawab kata sahabat? Ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maktul. Ya Rasulullah, ini yang pembunuh masuk neraka wajar, tapi al maktul yang terbunuh bagaimana mungkin masuk neraka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, li'annahu harisun ala qatli akhi, karena yang terbunuh dia berambisi buat bunuh saudaranya, saudara. Cuman saja apes, dia kebunuh duluan. Kalau dia nggak kebunuh duluan, kira-kira dia ngebunuh atau tidak? Membunuh. Makanya kata Nabi, al-qatil wal maktul finnar, muslim sama muslim
berantem, sama-sama bawa pedang, baik yang membunuh atau yang dibunuh, kata Rasulullah, bukan kata Hanif Al-Attas, kata Rasulullah, al-qatil wal maktul finnar, baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka, saudara. Saya nggak bicara tentang bela diri. Kalau bela diri hukumnya lain, saudara. Itu namanya daf'us sa'il, hadisnya lain. Andai ada orang, na'udzubillah, malam-malam lagi jalan, tahu-tahu dibegal, kemudian dia bela diri, kemudian dia berantem, saudara. Itu namanya bukan duel, itu namanya bela diri. Kalau bela diri, hadisnya kata Nabi, man qutila duna nafsih fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena bela dirinya, maka dia syahid bagi Allah Subhanahu. Hukumnya mati syahid. Itu kalau bela diri. Tapi kalau berantem, duel, tawuran, cuma gara-gara urusan suku, cuma gara-gara urusan beda ormas, cuma gara-gara ketersinggungan tokoh, cuma gara-gara ini, gara-gara itu, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Makanya kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kencang jelas atau tidak? Kalau Nabi mengatakan demikian, kemudian ada orang yang ngakunya jihad, mengatasnamakan jihad, tapi membunuh sesama muslim. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Sekali lagi, orang Kuningan, jawab yang kompak. Kalau begitu itu jihad atau jahat? Orang kencang jihad atau jahat? Orang keras jihad atau jahat? Takbir! Habib, kalau orang kafir bagaimana? Saya sering jelaskan. Kafir pun nggak bisa dipukul rata, saudara. Di dalam fikih kafir dibagi menjadi 4. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man. Saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, bukan bahasa fikih. Bahasa sederhananya, saudara, kalau kafir harbi itu yang merangi umat Islam, itu yang menjajah umat Islam. Manakala ada kafir harbi, wajib umat Islam untuk melawan, saudara. Wajib umat Islam untuk bangkit, saudara. Makanya dulu seperti ketika umat Islam Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Portugis, ulama-ulama kita memimpin untuk melawan, memimpin untuk bangkit. Itu betul-betul jihad, saudara. Kiai Haji Nur Ali di Jakarta, di Bekasi, saudara, beliau bangkit, angkat senjata, gerilya, dari hutan ke hutan, dari kampung ke kampung, melawan Belanda yang menjajah umat Islam. Itu baru betul-betul Kiai Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya bertempur luar biasa di Surabaya. Hasilnya apa yang terjadi? Kocar kacir. Itu Belanda dan Inggris, saudara. Indonesia Allah jaga tetap merdeka. Itu baru namanya Hamas berperang melawan Israel yang ingin merebut Masjidil Aqsa, menjajah Palestina, menggempur daripada Gaza. Lawannya jelas, Israel memerangi umat Islam. Itu baru namanya jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu kafir harbi, saudara. Sisanya kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man. Bahasa sederhananya, bahasa gampangnya, saudara. Ini kafir-kafir yang gak memerangi umat Islam. Kafir-kafir yang hubungan sehari-harinya gak ada masalah dengan kita. Hubungan sehari-harinya tidak menjajah kita, tidak memerangi kita. Haram mereka diganggu, saudara. Saya sering kutip hadisnya, man ada dhimmiyan fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, saudara, siapa yang ganggu kafir dhimmi, maka aku adalah musuhnya dia, aku musuhi dia di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Ibadallah, nggak sampai di situ, bahkan dalam keadaan perang, saudara. Ketika perang Mu'tah, para sahabat ingin berangkat perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini Bapak Ibu sekalian, salah satu perang yang besar di zaman itu, saudara. Di zaman Nabi salah satu perang paling besar, perang Mu'tah. Para sahabat ingin berangkat perang Mu'tah. Saat itu dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi kepada para sahabat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau kalian berangkat perang ke sana lawan kafir-kafir harbi yang ada saat itu, saudara, kalau kalian berangkat, kata Rasulullah, kalau kalian temukan anak kecil, jangan ganggu mereka. Kalian lihat di barisan musuh ada perempuan, jangan ganggu mereka. Di barisan musuh orang-orang kafir ada orang-orang tua yang sudah jompo, yang sudah payah, jangan ganggu mereka.
kalau musuh punya tanaman, tanamannya kata Nabi jangan dirusak. Sebisa mungkin tanamannya jangan dirusak. Bahkan apa pesan Nabi SAW, saudara? Kalau kalian di sana menemukan rumah ibadah mereka, maka jangan hancurkan rumah ibadah mereka, kata Nabi SAW, saudara. Bahkan dalam hadis lain Nabi menjelaskan, ketika terjadi peperangan, kita lawan kafir harbi, kita berhasil menjatuhkan dia, berhasil menaklukkan dia, Rasulullah naha anit tamthil. Rasulullah melarang mutilasi, saudara. Nggak boleh. Gara-gara udah menang, saudara, udah dendam luar biasa, begitu menang, musuh jatuh, terus dibunuh, dicincang-cincang, dijadiin sarden. Nggak boleh, saudara. Naha anit tamthil. Rasulullah melarang. Rasulullah melarang dalam keadaan perang sekalipun, kalau sudah jatuh, musuh sudah tumbang, ya sudah selesai. Dia mati, selesai. Nggak boleh dicincang-cincang, saudara. Nggak boleh dimutilasi. Ini dalam keadaan perang. Bagaimana dalam keadaan damai, saudara? Makanya saya mau tanya, kalau begitu jihad yang diajarkan oleh Nabi, indah atau tidak? Kurang kencang, kurang kompak, indah atau tidak? Bagus atau tidak? Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau kita melihat jihad yang diajarkan oleh Nabi, tahu-tahu ada orang di Jakarta ngaku jihad, dia ikat bom bunuh diri di badannya, dia datang ke gereja di wilayah damai, kemudian dia ledakkan badannya di gereja. Sekali lagi, jawab yang kompak semuanya masyarakat Kuningan, itu jihad atau jahat? Orang kencang jihad atau jahat? Orang keras jihad atau jahat? Mati syahid atau mati sangit? Takbir! Kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami jihad moderat atau tidak? Moderat atau tidak? Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak radikal, tidak juga liberal. Makanya saudara, radikal memukul rata, semuanya dianggap objek jihad. Akhirnya serampangan atas nama jihad, membunuh sana, membunuh sini, saudara. Itu radikal, teroris, ekstremis, saudara. Tapi liberal tidak kalah bahayanya, seenaknya atas nama moderat, saudara. Dia menghapus-hapus syariat, dia merubah-rubah syariat, padahal itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah, moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, sehingga terkait masalah jihad, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-jihad, yang namanya jihad tidak boleh dipadamkan apinya sampai hari kiamat, saudara. Al-jihad matin ila yaumil qiyamah. Hanya saja ada hukumnya, ada syaratnya, ada tata caranya, ada adabnya, ada akhlaknya, supaya jihad tersebut betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu. Sadayana barantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya semuanya, siap terus kobarkan semangat jihad? Siap terus jaga semangat jihad? Siap terus berjihad di jalan Allah? Siap mencari ridha Allah? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Habib, kenapa tiba-tiba bicara soal moderat, Habib? Saudara, ada sebabnya kenapa saya menjelaskan masalah moderat ini, saudara. Sebab belakangan ini di kampus-kampus, di instansi-instansi pemerintahan, di sekolah-sekolah sedang ramai dibahas tentang program moderasi beragama. Apa artinya moderasi beragama, Habib? Moderasi beragama itu, Pak Bu, beda dengan modernisasi. Kalau modernisasi diambil dari kata-kata modern, artinya memodernkan cara beragama. Itu sudah jelas, saya nggak mau bahas itu. Namanya Islam, kalau berkaitan dengan ibadah nggak bisa dimodernkan. Wasilahnya, sarana prasarananya bisa dimodernkan, tapi sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dari zaman Nabi sampai zaman sekarang nggak ada yang berubah, karena datangnya dari Allah Subhanahu. Sarana prasarananya bisa, masjidnya bisa dimodernkan, speakernya bisa dimodernkan, pesawatnya bisa dimodernkan untuk berangkat haji dan seterusnya, saudara. Itu modernisasi. Saya nggak mau bahas modernisasi, saudara. Tapi yang lagi rame
itu namanya moderasi. Apa artinya moderasi? Diambil dari kata-kata moderat, saudara. Artinya memoderatkan pemahaman beragama kita. Bahasa lainnya mengeluarkan unsur-unsur kekerasan di dalam pemahaman beragama, saudara. Ibadallah, ini masalah program moderasi nggak main-main, saudara. Mungkin Bapak Ibu jarang dengar, tapi kami di Jakarta tahu betul. Ini program nggak main-main, saudara. Dananya besar, ada banyak unit kerja. Satu unit kerjanya sampai miliaran dananya, saudara. Satu divisinya sampai miliaran. Ini kerja nggak main-main, saudara. Dananya besar, programnya tatang, programnya terencana dengan baik, saudara. Lantas Habib, bagaimana menyikapi moderasi ini, saudara? Seperti saya jelaskan tadi, sebetulnya tanpa dimoderasikan, Islam khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah moderat, saudara. Betul? Betul. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya sudah moderat, saudara. Karena lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Saya kasih contoh, di dalam Islam kita diajarkan kalau ada orang kena musibah, apapun agamanya, ada orang kena musibah, apapun agamanya, saudara, bantu, tolong. Kalau urusan akidah nggak boleh dicampur aduk, lakum dinukum. Tapi kalau orang kena musibah, urusan kemanusiaan, urusan sosial, apapun agamanya, dari manapun dia, apapun latar belakangnya, tolong, bantu. Saya mau tanya, jawab ya kompak. Ajaran seperti ini indah atau tidak? Lembut atau tidak? Bagus atau tidak? Ini sudah moderat, saudara. Karena lembut pada tempatnya. Tapi di sisi lain, Islam mengajarkan, saya kasih contoh. Kalau ada orang membunuh, al-qatlu amdan, membunuh sengaja. Terbukti di pengadilan dia membunuh secara sengaja, atau bahasanya sekarang pembunuhan berencana. Ngebunuh sengaja, ada qasad, memang ada tujuan ngebunuh, saudara. Apa hukumannya di dalam Islam? Hukuman mati, saudara. Kalau terbukti di pengadilan, kemudian terbukti di pengadilan bosnya dia membunuh secara sengaja, hukumannya hukuman mati. Saya mau tanya, jawab yang keras, nggak usah takut-takut. Hukuman mati keras atau tidak? Keras, saudara. Hukuman mati keras atau tidak? Keras, mati. Orang dibikin mati. Gendeng ente kalau bilang hukuman mati nggak keras, saudara. Keras hukuman mati. Hanya saja kerasnya pada tempatnya. Karena yang namanya nyawa wajar dibayar dengan nyawa. Makanya mudah-mudahan Sambo dihukum mati itu insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Itu keras, tegas, tapi pada tempatnya, saudara. Itu sudah moderat, itu sudah tepat. Makanya Islam sebetulnya tanpa dimoderasikan pun, Islam itu sudah moderat. Islam dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya, Islam dengan segala kekerasan dan kesantunan di dalamnya, Islam sudah moderat, saudara. Sehingga, saudara, kalau yang dimaksud dengan moderasi adalah memoderatkan pemahaman beragama yang tidak radikal dan tidak liberal, maka kami katakan bahwasanya kita nggak perlu moderasi. Kenapa? Karena kita umat Islam di Indonesia sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah moderat, saudara. Betul? Betul. Tapi kalau yang dimaksud dengan moderasi, saudara, adalah menganggap pemahaman agama yang moderat diambil, tapi yang dianggap nggak moderat dibuang. Contoh, kalau ada yang menganggap bahwasanya yang mengharamkan ucapan selamat Natal bagi orang Islam dianggap tidak moderat, padahal 4 madhab ulama mengharamkan. Kalau saudara ada yang berpandangan bahwasanya yang mengharamkan memilih pemimpin kafir dianggap tidak moderat, padahal ijma, sepakat ulama mengharamkan. Kalau ada yang menganggap orang-orang yang memperjuangkan supaya syariat Islam ditegakkan dianggap tidak moderat, saudara,
maka ini berarti namanya bukan moderasi, saudara. Kalau seperti ini, agama syariat-syariat agama yang dianggap tegas, yang megang teguh prinsip, dianggap tidak moderat, berarti ini namanya bukan moderasi. Moderasi hanya bungkusnya saja. Berarti itu hakikatnya adalah liberalisasi, meliberalkan Indonesia, saudara. Saya mau tanya umat Islam Kuningan, kira-kira kalau Indonesia mau diliberalkan, terima atau tidak? Kurang kompak, terima atau tidak? Kalau Indonesia mau diliberalkan, dijauhkan dari Tuhan, terima atau tidak? Diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Masya Allah. Kalau memang isinya demikian, saudara, maka itu jelas liberalisasi. Hanya beda nama saja, saudara. Yang dulu namanya JIL, Jaringan Islam Liberal, tahu-tahu berubah menjadi Islam Inklusivisme. Tahu-tahu ditolak, nggak laku, berubah menjadi aliran Nusantara alias ANUS, saudara. Nggak taunya begitu ditolak, nggak laku, berubah lagi menjadi moderasi beragama. Kalau memang demikian isinya, maka jelas ini adalah liberalisasi. Ini bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karenanya kami umat Islam, demi Allah, tidak akan diam manakala Indonesia mau diliberalkan, saudara. Para ulama, para habaib, para kiai, para santri tidak akan diam kalau Indonesia mau diliberalkan, mau diskolerkan, mau dijauhkan dari agama. Demi Allah, kami akan terus melawan, saudara. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dibunuh, dicaci, dihina, difitnah, tidak akan mundur sampai tetes darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya umat Islam, siap terus jaga Indonesia? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya mau tanya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tahu-tahu ingin dikutak-katik, diamkan atau lawan? Kalau Indonesia mau diliberalkan, diamkan atau lawan? Kalau Indonesia mau diradikalkan, diamkan atau lawan? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap terus siarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya saudara, saya ngasih solusi. Ngasih solusi. Daripada duit miliaran, tenaga banyak, dibuang-buang, capek-capek melakukan program moderasi, maka lebih baik, saudara, kalau pengen negeri ini betul-betul moderat, rakyat betul-betul moderat, daripada sibuk moderasi, mendingan sibuk sebarkan Ahlus Sunnah. Udah jelas, saudara. Ini yang diajarkan Wali Songo, diajarkan para aulia, yang diajarkan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang diajarkan para ulama-ulama terdahulu, khususnya Sunan Gunung Jati di sini, saudara. Udah jelas, mau ngapain sih pakai macam-macam? Ini yang diajarkan Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah jelas. Daripada itu duit dipakai-pakai buat moderasi yang sangat rawan dijadikan sarana liberalisasi, saudara, maka lebih baik program itu dipakai untuk aswajaisasi, menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu buat pakai dukung pesantren-pesantren aswajah. Bangun lebih banyak lagi madrasah-madrasah aswajah. Cetak kitab-kitabnya ulama aswajah. Ada Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Mahfud At-Turmusi, ada Kiai Haji Fadl As-Senori, dan banyak ulama-ulama Nusantara aswajah lainnya, saudara. Daripada dipakai buat program tidak jelas, lebih baik dipakai untuk menyebarkan Ahlus Sunnah. Sebab Indonesia, saudara, kenapa Indonesia bisa damai? Padahal pulaunya ada belasan ribu pulau. Bahasanya macam-macam bahasa. Sukunya ada macam-macam suku, saudara. Jangankan satu negeri, kadang-kadang buat ngendabain laki sama bini aja susah, saudara. Berantem tiap hari, saudara. Tapi Indonesia bisa damai. Indonesia dengan belasan ribu pulaunya, dengan macam-macam bahasanya, dengan berbagai sukunya, dengan berbagai kelompoknya, bisa damai. Kenapa Indonesia bisa damai? Karena mayoritas umat Islam Indonesia adalah Ahlus Sunnah
yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan saling menghargai, tapi tetap dengan memegang prinsip, tidak menjual prinsip, yang mengajarkan untuk tidak mengkafirkan sama muslim, yang mengajarkan untuk tidak gampang membid'ahkan sama muslim, yang mengajarkan tidak gampang menumpahkan darah orang lain, yang mengajarkan untuk tidak berontak tapi tetap menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ahlus sunnah wal jamaah. Makanya Indonesia damai, tentram, bisa bersatu menjadi NKRI. Kenapa? Karena ahlus sunnah wal jamaahnya kuat, saudara. Pesantren-pesantrennya masih kuat, majelis-majelis taklimnya masih kuat, ulama-ulama aswajannya masih kuat, tradisi kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaahnya masih kuat, saudara. Tapi hati-hati kalau ke depan ahlus sunnah mau diliberalkan, sehingga kalau liberal agama dimain-mainkan, manakala agama dimain-mainkan akhirnya memancing pihak lain untuk bersikap keras, saudara, maka hati-hati, negeri ini bisa kacau, negeri ini bisa rusak, negeri ini bisa hilang toleransinya, saudara. Karenanya saya ingatkan, kalau mau negeri Indonesia damai, Indonesia terus tentram, Indonesia terus berkah, Indonesia terus bersatu, maka kuatkan ahlus sunnah wal jamaah, terus ajarkan ahlus sunnah wal jamaah, tanamkan ahlus sunnah wal jamaah, kenalkan ahlus sunnah wal jamaah, dukung pesantren-pesantren ahlus sunnah. Makanya sekali lagi saya mau tanya, Kuningan jawab yang kompak, siap perjuangkan ahlus sunnah wal jamaah? Orang kencang kurang keras, siap perjuangkan ahlus sunnah wal jamaah? Siap dukung pesantren-pesantren ahlus sunnah wal jamaah? Siap dukung majelis-majelis taklim ahlus sunnah wal jamaah? Siap berjuang bersama ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah? Siap besarkan media-media ahlus sunnah wal jamaah? Yakin? Betul? Takbir! Sallu ala nabi. Terakhir saudara, sebagai penutup, saat ini kita umat Islam, ini lanjut tapi jangan nih, udah malam, udah 11:30, masih semangat? Yakin? Betul? Ini kalau di Jakarta jam segini bencong make upnya udah luntur. Orang Kuningan masih lanjut ngaji. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir sebagai penutup saudara, saya ingin memberikan satu informasi. Saat ini kita umat Islam di dunia sedang disakiti, dilukai perasaan kita dengan pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia. Bu, kita ibu-ibu banyak tapi yang jawab sedikit. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, tahu Swedia? Garut belok kanan. Di Eropa, Bu, Eropa. Terjadi pembakaran Al-Quran di Swedia. Kemudian juga ada penghinaan terhadap Al-Quran di Denmark dan di Belanda. Tadi sore saya sebetulnya sedang safari dakwah. Semalam saya ceramah di Ciamis. Udah nggak jauh, di Lumbung. Lumbung kesini udah nggak terlalu jauh, itu udah ujung Ciamis. Kemarin di Tasik, saudara. Harusnya siang tadi saya ceramah di Malangbong Garut, baru malam ini ke Kuningan. Besok lanjut Ciamis lagi, terakhir di Tasik lagi, saudara. Doain biar panjang umur sehat walafiat. Nah, tapi seharusnya saya semalam nggak pulang dari Ciamis. Tapi saudara, berhubung tadi siang ada demo besar-besaran umat Islam di depan kedutaan besar Swedia di Jakarta, maka saya harus pulang ke Jakarta, saudara. Kita kumpul sama-sama bela Al-Quran di Jakarta. Alhamdulillah. Dibakar kitab suci kita Al-Quran dengan sombongnya, saudara. Bahkan sekarang dia ngancem orangnya, ini namanya Rasmus apa siapa ya? Saya juga susah nyebut namanya. Mirip-mirip sama Termos, saudara. Namanya siapa? Saya lupa. Ramsus, Rasmus, Kosmos, kromosom. Pokoknya dia bakar Al-Quran, bahkan dia ancam. Dia ngancem-ngancem ketika Turki mengecam, dia ngancem lagi untuk ngebakar tiap minggu, saudara. Luar biasa, kurang ajar, biadab, saudara.
galal adab biadab. Saya katakan saudara, yang pertama, ini penghinaan terhadap Al-Quran yang terjadi di Swedia, pembakaran Al-Quran, sebetulnya saudara adalah ekspresi kekhawatiran oleh kelompok-kelompok Islamofobia yang anti-Islam di Swedia dan di Eropa pada umumnya, karena saat ini umat Islam di Eropa jumlahnya terus bertambah saudara. Alhamdulillah, saat ini di Eropa jumlah umat Islam bertambah. Bahkan mohon maaf, ada rumah-rumah ibadah agama lain yang kosong, yang sepi, yang tidak ada jemaatnya lagi, dijual, dibeli oleh umat Islam saudara, dijadikan masjid. Karena saking banyaknya pertambahan umat Islam di Inggris, di Perancis, di berbagai negara-negara Eropa, umat Islam terus bertumbuh pesat menjadi banyak persentase jumlahnya saudara. Alhamdulillah. Saya jadi teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayablughu hadzal din ma balagal lail wan nahar." Sayablughu hadzal amr ma balagal lail wan nahar wa la yatrukullah baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhilli dalilin izzun yu'izzu biha ahlal islam wa dhullun yudhillu biha al-kufra. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sabdanya Nabi, perhatikan baik-baik saudara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayablughu hadzal amr ma balagha lail wan nahar." Perkara ini yang aku bawa yaitu agama Islam dengan Al-Qur'an di dalamnya saudara. Perkara ini saya belum ma balagha lail wan nahar, kata Rasulullah SAW, akan sampai kemanapun sampainya malam dan siang hari. Saya mau tanya, malam dan siang hari di Eropa ada atau tidak? Di Amerika ada atau tidak? Ada. Di Cina ada atau tidak? Ada. Di berbagai belahan dunia semuanya pasti dapat malam dapat siang saudara. Kata Nabi, saya belum hadzal amr, perkara ini akan sampai kepada semua tempat yang dijangkau oleh siang dan malam saudara. Wala yatrukullah baita madarin wala wabarin, dan Allah tidak akan meninggalkan satu rumah pun, baik rumah dari tanah atau rumah dari serabut atau rumah dari bahan-bahan lainnya, illa adkhalahu Allahu hadzal din, kecuali akan Allah masukkan ke dalamnya agama Allah saudara. Bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang yang mulia, wa dhilli dalilin, atau kehinaan orang yang hina. Mulia orang yang Allah kasih izin mendapatkan hidayah ketika mendengar Islam, dan hina orang yang Allah hinakan dengan kekufuran ketika dia ingkar kepada Islam saudara. Na'udzubillah, amin. Artinya yang Nabi katakan mulai terbukti saudara. Di Eropa saat ini jumlah umat Islam naik pesat. Makanya ini orang kepanasan, dia bakar Al-Quran saudara. Ibadah Allah berjanji saudara, kata Allah Ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka ingin padamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan statement-statement mereka, dengan media-media mereka, dengan propaganda mereka. Wallahu mutimmu nuri, Allah akan sempurnakan cahayanya saudara. Makanya saudara, saya nggak khawatir sama sekali saudara. Hari ini satu Al-Quran dibakar di barat, maka ini akan membuka mata orang Eropa tentang Islam, akan membuat mereka semakin penasaran terhadap Islam. Satu Al-Quran hari ini dibakar di Eropa, maka besok akan ada jutaan Al-Quran yang masuk ke rumah-rumah orang Eropa saudara. Takbir, takbir, takbir. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, tadi saudara, ketika kita demo di depan kedutaan besar Swedia, kita mengirim delegasi untuk menyampaikan pernyataan sikap dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris saudara. Begitu delegasi masuk ke dalam, dipertemukan dengan wakil duta besar Swedia saudara. Begitu bertemu, kita menyampaikan protes umat Islam, kemarahan umat Islam. Apa kata wakilnya tadi? Ya, kami juga dari pemerintahan Swedia mengecam perbuatan tersebut. Kata dia saudara. Kami delegasi menjawab lagi perwakilan dari kami. Kalian kan pemerintah, kami nggak butuh kecaman kalian.
Kalau cuma ngecam doang, Kiai Oyo dari Kuningan juga bisa, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak, Kiai? Betul. Ini kalian pemerintah Swedia. Jangan cuma ngecam. Ini orang udah ngancem-ngancem. Pengen bakar lagi. Setiap ketika diancam Turki, dia pengen bakar lagi, saudara. Jangan cuma ngecam. Stop, larang, dan hukum seberat-beratnya, saudara. Setuju? Setuju? Makanya kadang-kadang kita lihat Barat ini punya standar ganda, saudara. Barat Eropa, banyak di antara mereka yang punya standar ganda. Standar ganda itu bahasa halus. Kalau bahasa kasarnya mohon maaf, munafik, saudara. Kenapa saya katakan munafik bermuka dua? Standar ganda. Giliran ada orang yang bakar bendera pelangi, ketika di Qatar kemarin, bendera pelangi dilarang. Nggak boleh ada yang pakai ban pelangi yang merupakan logo LGBT. Tahu LGBT, Bu? Tahu LGBT? Terong ketemu terong. Homo. Di sebagian negara Eropa dibolehkan, Bu. Di sebagian negara Eropa itu dibolehkan. Makanya di sebagian negara Eropa orang kalau nikah laki sama laki dapat buku nikah. Saya bayanginnya aja nggak sanggup, saudara. Orang kan kalau habis pernikahan, foto suami istri, laki perempuan baca pegang buku nikah, bagus nggak? Lah ini pegang buku nikah jenggot sama jenggot. Yeah. Unyil. Betul. Di Eropa di sebagian negara dilegalkan, saudara. Innalillahi. Begitu ada yang melarang LGBT, begitu ada yang melarang bendera pelangi yang merupakan logo LGBT, bencong, homo, banci. Apa yang terjadi, saudara? Mereka marah-marah, mereka menggonggong-gonggok, mereka ngamuk-ngamuk, mereka katakan ini diskriminasi, pelanggaran HAM, LGBT fobia, homo fobia. Ketek Sincan. Begitu ada yang bakar bendera Israel, saudara, apa yang mereka katakan? Itu namanya Yahudi fobia, Israel fobia. Mereka mencak-mencak, mereka marah-marah, saudara. Tapi begitu ada yang membakar Al-Quran, menghinakan Al-Quran, menghinakan Nabi, apa mereka katakan? Itu kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Apa lagi ya? Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak, munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Makanya kita minta tadi jelas kepada pemerintah Swedia. Larang. Kalau kau nggak bisa larang daripada wargamu sendiri, maka jangan salahkan kalau umat Islam satu dunia akan ngambil sikap, saudara. Umat Islam nggak akan diam. Di Turki puluhan ribu orang sudah turun, saudara. Di Yaman mereka demo turun. Di berbagai negara, di Malaysia juga turun. Sore ini di Jakarta turun. Kita hanya pengen bela Al-Quran. Kita hanya ingin bela kitab suci kita. Kita nggak rela kitab suci Al-Quran yang merupakan pegangan hidup kita, pedoman hidup kita sampai dihinakan, sampai dinestakan, sampai dibakar. Saudara, hari ini kita bela Al-Quran, maka besok insya Allah Al-Quran yang akan bela kita, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maka saya mau tanya, jawab yang apa? Kira-kira orang Kuningan Al-Quran dihinakan, terima atau tidak? Terima atau tidak? Terima atau tidak? Al-Quran dihinakan, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau sampai ada yang menghinakan Al-Quran, siap mati untuk Al-Quran? Siap berjuang untuk Al-Quran? Nanti ente di penjara. Sabodo teing. Kurang semangat. Sabodo teing. Nanti ente ditangkap. Nanti jadi masalah. Nanti diusir. Nanti dituduh teroris. Maju terus. Yakin. Betul. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat. Tapi sholawat yang akan saya baca, qasidah yang akan saya baca, tadi kan kita panjang lebar membahas tentang Ahlus Sunnah. Nah ini qasidah yang akan saya baca, saudara,
Judul qasidahnya ciri-ciri aswaja. Ciri-ciri apa? Aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah. Qasidah ini Al-Fakir saya yang tulis, merupakan intisari dan pengembangan dari kajian imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa hadir ke sini lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu tahun 2015 saya ikut pesantren Ramadan di Megamendung. Saat itu saudara, beliau mengkaji tentang 101 ciri-ciri aswaja, ciri-ciri Ahlus Sunnah. Itu dalam bentuk slide. Kajian tersebut beliau intisarikan dari lebih dari 50 kitab, saudara. Dari banyak referensi beliau intisarikan kajian tersebut. Jadilah kajian ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bentuknya slide, PowerPoint. Bentuknya masih nathar, kata-kata, saudara. Nah, ketika itu saya izin sama beliau dan saya nazamkan dengan restu beliau dengan nazam bahasa Indonesia. Supaya apa kita bacakan? Supaya mudah dihafal. Dan kita bukan hanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita betul-betul tahu ciri-ciri Ahlus Sunnah. Jadi kita biar tahu tuh ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya apa aja, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, madhab akidahnya apa saja, Asy'ari, Maturidi, ciri-cirinya terhadap ayat sifat seperti apa. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan cinta Ahlul Bait, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan cinta sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan daripada tidak boleh tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lengkap ciri-cirinya disebutkan. Kalau kita paham dengan baik ciri-ciri ini, maka insya Allah kita bisa paham Ahlus Sunnah. Makanya ayo sama-sama kita bacakan qasidahnya sama-sama. Qasidahnya bentuknya sholawat, sholatullah, salamullah. Nanti kalau saya katakan inilah ciri-ciri aswaja, semuanya di akhir mengatakan aswaja. Bisa? Bisa? Saya tes dulu, saya tes. Inilah ciri-ciri, kurang kompak. Inilah ciri-ciri. Sekali lagi, inilah ciri-ciri. Ayo hadra ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Semuanya keluarkan suaranya. Salatullah salamullah ala taha. Semua. Salatullah salamullah Allah alaih. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat. Insya Allah kita selamat di dunia juga. Semua salatullah Allah alaih. Dua madhab akidah sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturidi. Inilah ciri-ciri fikih aswaja, madhabnya empat, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri. Semua salatullah. Rukun iman 6 jumlahnya, rukun Islam 5 bilangannya, yang ketiga ihsan namanya. Inilah ciri-ciri
salatullah Allah ayat sifat harus ditanzih, tafwid takwil dengan jiwa bersih, tolak tegas tajsim dan tasbih, inilah ciri-ciri salatullah. Nabi Muhammad akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti, wasilah kita kepada Rabbi, inilah ciri-ciri zuriyah Nabi, banyak dan berkah, pendamping Quran dan juga sunnah, wajib mencinta cucu Fatimah, inilah ciri-ciri sahabat Nabi, bagaikan bintang terang benderang, wajib dicinta, haram diserang, inilah ciri-ciri semua salatullah. Saya ringkas karena panjang. Anti takfir sesama ikhwah, penuh cinta galang ukhuwah, tebar rahmah jalin mawadah, inilah ciri-ciri ahlu sunnah, bukan radikal, bukan juga paham liberal, tegas dan lembut kondisional, inilah ciri-ciri semua salatullah. Haram berontak terhadap imam selama masih beragama Islam, munkarnya cegah, janganlah diam, inilah ciri-ciri ahlu sunnah, madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salaf, boleh ikhtilaf, tolak inhiraf, inilah ciri-ciri semua salatullah. Alhamdulillah kuningan aswa. Jawab yang kompak semuanya. Alhamdulillah kuningan, alhamdulillah FPI, alhamdulillah kita sampai mati tetap, alhamdulillah kuningan, alhamdulillah majelisku, alhamdulillah kita sampai mati tetap. Terakhir lebih kompak. Alhamdulillah kuningan, alhamdulillah majelisku, alhamdulillah kita sampai mati tetap aswaja salatullah. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام المرتجى يوم الزحام صلنا يا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جلودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب جلودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب panggil Rasulullah لنا لك شفاعة يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لا إله إلا الله 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 terakhir semangat bela Al-Quran semuanya Al-Quran imam kami Al-Quran pedoman Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran imam kami petunjuk Al-Quran satukan kami angkat tangan semua kepalkan tangannya semua kuningan Allahu Akbar aksi bela Islam aksi semua angkat tangannya takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Quran imam semuanya Al-Quran pedoman ya Allah ya Allah Al-Quran imam Al-Quran pedoman Al-Quran petunjuk Al-Quran satukan kami angkat tangan semua aksi bela Islam
aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Jangan ada yang bergerak, duduk dulu semuanya. Wala tajal hadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Waqdi lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa limasyayikhina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta masing-masing semua hajatnya Allah kabul insyaallah malam hari ini semuanya. يا مولانا يا مجيب حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى روح الوالد عبد الرحمن بن عمر العطس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله وأغننا وفدنا ووفقنا لما ترضى وأغننا وفدنا ووفقنا لما ترضى وأغننا وفدنا ووفقنا لما ترضى واصرف عنا السوء وارض عن الحسنين ريحانة يهد الأنام وعن سائر آل أصحاب الكرام وادخلنا الجنة دار السلام يا حي يا قيوم يا الله اللهم اجعلنا يا الله ممن يراك في الدنيا بعيني قلبه وفي الآخرة بعيني رأسه اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة يا ربنا هب لنا حياة لك اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى الشقة ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji.